Di unmute tuh kali ya. Sudah Pak, muncul Pak, dah screen-nya. Sudah Pak, sudah muncul Pak. Ya. Sudah siap Pak? Oke, mulai Oke, saja. ya. Silakan Pak Dr. Eri untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Semoga kita semua berkati di siang ini. Kita sama-sama mengikuti sosialisasi ISP 2020. Ini bagian penting dari rangkaian kegiatan BAN SM Provinsi Banten sebenarnya, dan ini juga patut diketahui oleh teman-teman sekolah semuanya, baik di tingkat SLTA, kalau istilah zaman dulu, SLTP, SD, dan sebagainya. Karena bagaimanapun ini adalah bagian integral dari sebuah institusi, dari lembaga, maka ini tidak bisa terlewatkan. Wajib hukumnya. Ada beberapa yang disampaikan. Kalau tadi sudah disampaikan 2 materi di awal, itu sifatnya teknis. Yang teknis itu kan tidak perlu berdebat tuh. Yang jelas itu diikuti, ketika ada kendala ditanyakan. Karena itu sifatnya teknis. Nah, sementara sesi ketiga ini berbeda nih dengan yang sesi pertama dan kedua. Karena ini sifatnya akademis. Kalau akademis itu lebih banyak terbuka ruang ijtihad, terbuka ruang penafsiran. Tapi semoga dengan ada materi ketiga ini, itu bisa merangkul semua kegiatan akreditasi yang akan dilaksanakan. Singkat saja, ini dikasih judul, dikasih materi bahasan, rencana tindak lanjut hasil akreditasi dan kemitraan. Ini sangat urgent, sangat penting ketika kita hendak melaksanakan akreditasi. Ada beberapa yang perlu dianalisis dalam kegiatan sore kita kali ini. Yang pertama, saya coba keluarkan outline-nya, yaitu hasil akreditasi sekolah 2021 yang telah dilaksanakan kemarin. Yang disampaikan oleh Pak Munajat tadi, yang 40 ya, yang terakhir itu yang terakhir itu sudah masuk itu kayaknya di data hasil akreditasi. Lalu nanti saya coba perencanaan pendidikan, lalu RTL hasil akreditasinya, dan yang keempat fungsi administrasi pendidikan. Sebelum ke sini, saya coba mana stop ininya, saya coba di yang kedua, yang data kedua, new slide. Nah ini dia coba. Nah ini yang data ini. Share. Nah ini. Bapak Ibu sekalian, ini data hasil akreditasi tahun kemarin, tahun 2021 untuk semua jenjang. Dan ini sudah dikalkulasikan persentasenya. Tapi kelihatannya alhamdulillah hasilnya bagus sih. Tapi meskipun ada berbagai rekomendasi yang patut diperhatikan. Ini untuk jenjang SMK, ini ada mutu guru, di kisaran angka 319. Jadi rata-rata Pak, rata-rata di hasil akreditasi 2021 itu baik dan amat baik. Jadi luar biasa itu. Ketika olahan data semacam ini, muncul berbagai rekomendasi. Nah, diantaranya seperti ini. Ini rekomendasi yang patut dicermati oleh teman-teman di sekolah yang hendak melakukan reakreditasi. Nah, ini diantaranya. Nanti data-data ini ketika memang dibutuhkan, diperlukan, bisa di-share oleh teman-teman.
Kita kembali lagi ke yang ini. Nah, ketika kita melakukan akreditasi, yang paling jelas dalam RTL itu di awal itu perencanaan yang akan kita lakukan. Dalam prinsip manajerial, dalam prinsip manajemen apapun, planning itu ditempatkan pada posisi pertama. Siapapun ahlinya, siapapun yang memikirkannya, pasti perencanaan itu di awal. Nah, maka saya katakan perencanaan di dalam akreditasi itu pasti agar pendidikan, maka perencanaan pendidikan. Dimulainya dari mana? Jelas, ketika sebuah organisasi dimulainya itu dari visi dan misi lembaga pendidikan itu. Nah, berangkatnya dari situ. Visi misinya itu apa dalam dunia pendidikan itu? Meskipun kita tahu bersama itu bahwa visi misi itu akan berubah tatkala pimpinan lembaga itu berubah. Tidak persoalan, tapi harus tetap mengacu pada visi misi yang dikukuhkan secara bersama-sama menjadi visi misi sebuah lembaga institusi yang dipimpin itu. Lalu yang kedua, setelah visi misi tujuan dari lembaga itu, kita mesti paham ketika penilaian kinerja di sekolah itu sudah luar biasa. Sekarang mainstreamnya pemahaman akreditasi itu kinerja institusi itu, kinerja lembaga itu. Nanti di akhir presentasi ini ada nih persentasenya itu. Mengerti tujuan itu. Jika tujuannya tidak paham, diawali dari visi misi yang tidak jelas, ya saya pikir sulit, amat sulit kita merumuskan sebuah tujuan yang jelas. Maka tujuan itu sejatinya berawal dari visi misi yang jelas. Maka dalam akreditasi apapun, dilihat visi misinya itu. Ketika visi misinya jelas, lembaga pendidikan itu, maka tujuannya pun akan jelas. Ketika tujuan jelas, visi misinya jelas, maka yang diperlukan yang ketiganya adalah strategi untuk pencapaian tujuan itu. Maka dalam sebuah institusi ada visi misi, ada tujuan, ada strategi pencapaian. Nah, baru pada kisaran seterusnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan itu ada hasil tuh. Hasil itu ada dua lah, itu sudah kodrat hukum alam. Antara hasil baik dan hasil kurang baik. Nah, ketika menentukan hasil dan baik dan kurang baik itu ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan. Dari rangkaian kegiatan yang 4 itu, disitulah muncul rencana tindak lanjut yang berawal dari evaluasi. Dan itu menjadi siklus perputaran tuh. Perputaran. Acuannya visi misi, tujuan, strategi, pelaksanaan RTL. Rangkaian tindak lanjut dari sebuah kegiatan termasuk akreditasi di dalamnya menjadi rangkaian yang patut dilaksanakan dalam sebuah lembaga atau organisasi termasuk pendidikan. Nah, lalu dasar, jelaslah ketika akreditasi yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu PP 32 Tahun 2013, Junto 19 Tahun 25, Junto juga Nomor 17 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan, lalu PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Banyak lah. Banyak regulasi, banyak. Sampai tingkat SD, tingkat SMP, SLB, SMK, banyak tuh regulasi itu. Tata pelaksanaannya, pengelolaannya ada semuanya diatur dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan Menteri Pendidikan. Itu ada. Jadi tinggal ikuti regulasi itu. Ketika memenuhi standarnya, regulasinya ada, maka kita dapat melaksanakan apapun yang kita lakukan di tataran kegiatan yang tadi saya sampaikan. Lalu akreditasi.
Nah, tujuan akreditasi sudah jelas, Bapak Ibu. Lembaga yang kita singgahi, lembaga di mana tempat kita mengabdi, lembaga di mana kita melakukan dedikasi dan sebagainya, itu tujuannya tatkala melakukan akreditasi memberikan informasi kelayakan sekolah atau madrasah. Jadi memberikan informasi itu. Layakkah sekolah kita? Layakkah institusi kita? Jadi diberikan simbol kelayakan itu. Ketika tidak memasuki itu, maka kita sejatinya melakukan sesuatu yang nanti berujung pada layaknya institusi kita. Jadi kelayakan sekolah kita itu, kelayakan lembaga kita, itu adalah bagian dari akreditasi yang kita lakukan. Jadi akreditasi itu sejatinya memberikan informasi, tapi terkadang di lapangan memang berbeda Pak ya, karena mungkin sibuk dengan berbagai instrumen, sibuk dengan berbagai aplikasi dan sebagainya. Akhirnya hal yang prinsip dalam akreditasi, hal yang hakikat dalam akreditasi itu menjadi bagian yang terkadang luput dari sebuah pembahasan. Padahal kelayakan sekolah sejatinya itu bukan pada nilai itu sebenarnya, tetapi bagaimana kelayakan sekolah ditentukan oleh dirinya sendiri gitu kan. Yang utama kan itu kan Bu, sejatinya ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah maka penilaian itu kan di luar lembaga eksternal itu, BAN, SM dan sebagainya lah. Ketika memang ada LSM yang mengakreditasi ya silahkan. Tetapi kelayakan sebuah institusi, kelayakan sebuah lembaga itu pasti berawal dari dalam dirinya sendiri. Makanya ada rumusan langsung itu, ada EPADIR itu, evaluasi diri itu. Nah tetapi terkadang kelayakan juga kan ketika menurut diri sendiri tidak cukup, tidak pas. Nah, maka dibutuhkanlah lembaga eksternal yang independen, eksternal yang diakui, maka kelayakan itu bisa diberikan predikat pada lembaga atau sekolah yang bersangkutan. Lalu memberikan pengakuan, jelaslah ketika sudah melakukan akreditasi pasti disematkan pengakuan itu cukup, baik, amat baik, C, B, A dan sebagainya lah. Ini sudah menjadi hak, karena sudah melakukan kewajiban maka hak itu pun pasti diperoleh. Yang ketiga, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan. Di kita ini, pendidikan itu kan sesuatu yang utama. Bahkan di undang-undang itu jelas itu amanah. Nah, ketika pendidikan itu menjadi sesuatu pilar yang kokoh gitu, maka butuh jaminan. Nah, penjaminan mutu dari sebuah lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah, nah, itu diberikan simbol akreditasi. Saya pikir ketika melihat prospeknya, akreditasi ini kan bukan hanya di kita, bahkan ada akreditasi di luar kita, ada akreditasi tingkat Asia, ada tingkat internasional dan sebagainya, banyak gitu. Tapi tahapan-tahapan itu mesti ada. Ketika kita sudah terakreditasi di tingkat nasional, kita bisa mengajukan misalnya akreditasi di tingkat Asia, kita bisa bersurat, maka nanti diakui bahwa pendidikan kita itu memang sudah terakreditasi. Ya, itu tujuannya. Lalu manfaatnya apa manfaatnya? Acuan mutu, peningkatan mutu. Nah ini feedback, kilas balik dari akreditasi. Jadi akreditasi tidak semata-mata memberikan kelayakan, tapi ada feedback peningkatan mutu, ada kilas balik. Nah ketika ada yang baru itu tadi, yang baru mengusulkan karena mau berdiri, ya dokumen-dokumennya disimpulkan, dokumen-dokumennya disampaikan. Nah lalu ketika melakukan reakreditasi nanti atau ada yang reakreditasi sekarang, maka acuan mutunya itu bisa disampaikan di situ. Itu manfaat. Lalu motivator peningkatan mutu pendidikan. Ya ketika melakukan sesuatu ya akreditasi bisa menjadi motivasi.
Ketika mendapatkan nilai cukup misalnya, butuh ditingkatkan menjadi nilai yang baik, butuh ditingkatkan menjadi nilai yang amat baik, itu kan menjadi motivasi. Motivasi dari akreditasi yang dilakukan. Lalu yang ketiganya menjadi umpan balik kinerja warga sekolah atau madrasah. Akreditasi 2020 SP itu jelas tuh, mainstreamnya itu, backgroundnya itu kinerja tuh. Lembaga, warga sekolah. Backgroundnya seperti itu. Maka ketika umpan balik kinerja dan akreditasinya cukup atau kurang baik, sebenarnya ya kinerja warga sekolahnya patut dievaluasi. Apakah sudah maksimal ataukah belum? Nah, karena memang mainstream dari akreditasi SP 2020 itu kinerja. Nah, itu manfaatnya. Yang keempat, identifikasi sekolah atau madrasah bagi stakeholder. Jelas, Pak. Ini kan akreditasi ketika memang mencapai pengakuan dan kelayakan, itu kan kebanggaan tuh, Bapak Ibu. Kebanggaan buat lembaga, kebanggaan buat institusi, kebanggaan buat kita semua. Bahkan alumninya pun, warga sekolahnya, siswanya itu menjadi bangga bahwa dia disekolahkan di sekolah yang baik, gitu kan. Sekolah yang layak, sekolah yang memiliki peringkat akreditasi baik, amat baik. Itu menjadi apa, identifikasi sekolah. Maka akreditasi ini sesuatu yang mesti dilakukan. Karena ini mesti dilakukan, bahkan wajib. Ke depan tidak tahu lagi ketika memang sekolah ini tidak terakreditasi, apakah masih bisa operasional atau tidak. Atau kecenderungannya ditutup, nah itu bisa jadi, Pak. Karena bagaimanapun sekolah yang terakreditasi ini menjadi kendali jaminan tuh. Jaminan dari kelayakan sekolah itu dalam operasional mendidik warga sekolahnya. Seterusnya, nah ini tahapan RTL-nya, rapat kerja tahunan sekolah madrasah. Nah, biasanya di sekolah itu ada rapat kerja tahunan, loh, pasti itu. Kalau sekolah tidak pernah rapat, saya pikir sangat luar biasa lah. Masih ada sekolah yang tidak pernah rapat gitu. Tapi saya berhusnuzon, pasti sekolah itu selalu ada rapat lah. Dan rapat itu kan ada khusus rapat penentuan peningkatan sekolah, kualitas sekolah, kelayakan sekolah, bukan hanya rapat mau UAS, rapat mau UTS, atau rapat mau ya kegiatan-kegiatan yang nuansanya kegiatan kecil gitu tuh. Tapi ada rapat yang skala besar, peningkatan kualitas. Nah, biasanya rapat tahunan, rapat kerja tahunan yang berskala besar itu acuannya adalah standar nasional pendidikan. Yang 8 itu, Pak. Instrumen 8 itu. 8 instrumen itu menjadi acuan besar tuh. Nah, meskipun di YSP 2020 itu diintikan menjadi 4 ini. Mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, lalu manajemen sekolah dan madrasah. Ini menjadi bagian inti. Lalu ada subnya itu 3 banyak gitu bawahnya. Kalau dari sekolah tuh banyak. Tapi semuanya terangkai, Pak. Ke-8 itu terangkai ke 4 bingkai ini. Mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, ini kriteria sekolah itu berkualitas dan mendapatkan kelayakan. Seperti simbol di atas yang data akreditasi 2021 tadi, seperti inilah modelnya. Lalu perencanaan pendidikan, ini saya ambilkan 2 saja, Bu. Ini tidak, sebenarnya kemarin saya berpikir apakah mau memasukkan manajemen resiko gitu, tapi udahlah, yang ini yang teman-teman pasti sudah pernah mengenal gitu ya, perencanaan pendidikan semacam ini. Lalu kalau kita mau menggunakan manajemen berbasis resiko juga tidak persoalan sebenarnya. Karena di dalam manajemen berbasis resiko itu kan bagaimana mengadaptasi
bagaimana memilah dan memilih resiko menjadi sebuah kekuatan. Nah, tapi saya coba 2 saja, nanti kita bisa terbuka lah. Kita di Bahan SM juga terbuka, tadi ketua juga sudah mempersilahkan ketika ada kesulitan, ada apa, Bapak Ibu bisa bersurat atau bisa bertelepon lah. Dan di sekolah juga ada kelompok kerja sekolah kan Bapak Ibu ya? Ada kan? Di madrasah juga ada tuh. Bapak Ibu tinggal bersurat saja. Di komunitas itu, di teman-teman kelompok kerja itu silakan undang kami, kebutuhannya apa. Cuman memang harus diakui Pak, di Bahan SM juga agak kesulitan. Ini juga bagian dari roadshow itu sebenarnya. Kalau kita melakukan roadshow per kabupaten, roadshow per KKM atau per kelompok kerja sekolah, itu kan memakan energi yang banyak gitu. Sementara di Bahan SM provinsi tidak punya energi sebanyak itu gitu. Jadi teman-teman di KKM bisa mengundang kami, silahkan Pak, kapanpun. Ketua sudah silahkan via surat, via telepon, biar nanti Bahan SM provinsi mengutus siapa yang ditunjuk untuk datang. Dan ini juga bagian dari sosialisasi. Sebenarnya kalau misalnya di Bahan SM provinsi punya amunisi yang kuat, punya energi yang kuat, kita juga bisa roadshow. Bisa roadshow. Termasuk juga waktu kan ya, terbatasan waktu. Makanya di teman-teman yang di kelompok kerja madrasah atau kelompok kerja sekolah, silakan undang kami. Undang kami, berkirim surat, nanti biar dari Bahan SM menugaskan teman-teman yang ada di dalam itu, sumber daya manusia yang ada di dalamnya, untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi. Lalu ini perencanaan yang terpadu nih, ini pertama. Ketika perencanaan terpadu, Bu, di dalam akreditasi, itu yang pertama mengacu kebutuhan sosial nih. Jadi sekolah itu bukan hanya transfer of knowledge gitu ya, tapi juga ada kecerdasan sosial. Nah, kecerdasan sosial ini juga penting. Kebutuhan sosial itu penting. Lalu ketenaga kerjaan, untung rugi itu patut dipikirkan di sekolah juga. Saya pikir sekolah kan di akreditasi juga di instrumen itu kan ada pembiayaan. Lalu keefektifan lainnya. Nah, ketika semua itu dirangkum menjadi keterpaduan, nah ini perencanaan itu. Lalu MBS nih, yang sering populer itu kan, manajemen berbasis sekolah. Ada penetapan program, penetapan sasaran seperti yang di atas nih, penetapan indikator, penyusunan kegiatan, penetapan tanggung jawab, jadwal sasaran. Tapi satu hal Bu, satu hal Bapak Ibu semua, perencanaan pendidikan ini jangan lupa Bu, itu harus prosedural. Di sekolah itu, di lingkungan sekolah, ini patut diakui ya, atau semoga ini hanya beberapa sekolah saja yang saya kunjungi. Itu tingkat proseduralnya itu agak rendah Bu, agak kurang itu, tingkat proseduralnya itu. Kita coba saja wali kelas, hubungan wali kelas dengan guru itu. Guru itu terkadang langsung ke kepala sekolah. Atau guru itu ke wakil kepala sekolah atau bagian-bagian lain. Jarang itu guru itu ada hal yang sifatnya stratifikasi itu ke wali kelas. Jadi prosedur itu tetap dipakai. Itu Bu. Lalu hal substantif. Nah, ketika memang ada persoalan itu, ya substansinya apa? Dilihat. Jadi ketika dilihat, maka perencanaan dapat ditentukan sebaik mungkin. Nah, yang terakhir itu keterpaduan. Nah, ketika ada keterpaduan semua dari rangkaian perencanaan itu, maka inilah yang menjadi dasar, menjadi kunci perencanaan itu dapat dikatakan baik. Lalu ujungnya akhirnya adalah perencanaan itu dijalankan dan digunakan dengan baik oleh warga sekolah. Seterusnya ini ada data Ibu. Ada data. Tindak lanjut nih. Ketika kita sudah melakukan itu, tindak lanjutnya apa? Hasil akreditasi itu meninjau hasil akreditasi. Ketika yang mau reakreditasi itu ditinjau akreditasi yang kemarin. Ketika memang sudah yang amat baik itu pun harus ditingkatkan.
ketika sudah ketika sudah amat baik, tidak perlulah kan misalnya. Padahal kita berjalan itu di data. Di data. Kita berjalan itu di data. Kalau kadang-kadang, bukan terkadang Bu ya, karena data itu biasanya kegiatannya ada, datanya itu tidak ada tuh, dokumennya tidak ada, dibuatkan. Nah, lalu ketika dibuatkan baru data itu baru, biasanya tanggalnya berbeda, penanggung jawabnya juga berbeda. Nah, makanya meninjau hasil akreditasi itu sangat penting, menjadi kunci ketika kita melakukan tindak lanjut mau akreditasi. Yang keduanya, merancang dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut. Ini penting nih. Nanti tahapan-tahapannya ada. Merancang dan melaksanakan kegiatan lanjut. Tadi ada pertanyaan itu dari dari sekolah keagamaan itu ya, dari Beta atau dari mana itu? Ketika ada akreditasi itu berbenturan dengan kegiatan lain. Yang itu pun di dalamnya kan ada data tuh, ada dokumen. Ada dokumen, dan dokumen itu menjadi sesuatu penunjang. Menjadi penunjang dalam akreditasi. Tapi ketika dirancang dengan baik dan dilaksanakan kegiatan itu, maka dokumen itu bisa mengikuti. Gitu. Bisa mengikuti, jadwalnya pun bisa mengikuti. Kalau jadwal akreditasi sudah berjalan, sudah disampaikan, tinggal dirancang sedemikian rupa. Maka kegiatan itu akan berjalan dan menjadi dasar ketika kita melakukan akreditasi. Nah, yang ketiga, evaluasi diri akhir tahun. Nah, ini penting nih. Ini sangat penting, Ibu Bapak. Di akreditasi itu, kalau kita mau jujur-jujuran, Bu, dan memang harus jujur, karena akreditasi itu tidak ada satupun yang dibuat-buat, Bu. Bapak, coba lihat, perhatikan itu di instrumen itu. Tidak ada satupun itu yang dibuat-buat gitu, dan mesti diada-adakan. Ya, ada dokumen. Tadi ada pertanyaan, Pak, bagaimana misalnya di pustakawan? Pustakawan itu ditempatkan guru misalnya. Ya, siapapun bisa. Pustakawan bila bisa. Dengan surat tugas kepala sekolah, apalagi diberikan honorarium, gitu, insentif untuk itu, bisa. Tetapi pustakawan yang memiliki keahlian di bidang itu yang dibutuhkan, gitu. Itu yang dibutuhkan. Laboran di bidang itu yang dibutuhkan. Nah, itu yang dibutuhkan untuk menjamin kelayakan itu. Jadi ketika melaboran, ya laboran itu. Gitu. Ketika pustakawan, ya pustakawan itu. Ketika guru induk, ya guru induk itu. Bukan guru orang. Siapa bisa ngajar di situ, silakan saja. Di sekolah itu silakan saja. Tapi kalau bicara akreditasi, itu ada klausul yang memang tidak bisa dibuat-buat. Itu semuanya berbasis dokumentasi. Berbasis apa adanya. Nah, itu evaluasi diri itu di situ. Itu, Bu. Makanya ada, kalau di lembaga perguruan tinggi, Bu, menyusun draft keuangan itu, menyusun draft DIPA itu, RAKKL gitu, itu acuannya adalah akreditasi. Jadi Bapak Ibu, ketika menyusun anggaran, ketika menyusun perencanaan di awal tahun, itu basisnya adalah akreditasi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di anggaran itu, bunyinya itu di klausul-klausul itu dalam rangka menunjang akreditasi. Jadi hampir tidak ada satupun kegiatan, satupun pelaksanaan di warga sekolah itu yang tidak ada kaitannya dengan akreditasi. Tidak ada. Semuanya harus mendukung, semuanya harus menjamin, semuanya harus berjalan berdasarkan dokumen yang dibutuhkan oleh akreditasi. Kegiatan yang dibutuhkan untuk akreditasi. Jadi anggaran perencanaan itu pada akhirnya semuanya harus berbasis akreditasi. Karena di akreditasi itu instrumen itu sudah cukup itu. Amat cukup itu. Karena setiap tahun juga memang dianalisa, diperbaharui. Ketika instrumen itu dijalankan dengan baik, sebenarnya
basis akreditasi itu menjadi kelayakan sekolah itu. Nah, jadi di awal tahun itu anggaran perencanaan lalu ada anggaran, semuanya dikaitkan dengan akreditasi. Silakan saja Bu, dicoba itu. Jadi di awal tahun di evaluasi itu di RTL-nya nanti ketika menyusun perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan berbasis anggaran, coba buat perencanaan berbasis akreditasi. Jadi semua kegiatan apapun di situ itu semua kegiatan termasuk keuangan berbasis akreditasi. Itu saya yakin itu Bapak Ibu. Ketika ada pelaksanaan reakreditasi, ada pelaksanaan akreditasi, kita sudah di akhir tahunnya itu tinggal mengumpulkan data-data itu saja. Itu ya. Lalu RTR rencana lanjut. Ini jelas nih, yang pertama usulan akreditasi nanti mau nih. Lalu proses akreditasi tetap dipantau Pak. Di Sispena itu tetap dilihat. Karena di BSN kan tenaga terbatas dan sebagainya. Ketika dimasukkan, belum tentu lupa menghubungi itu ya. Belum tentu selalu menghubungi sekolah, teman-teman di sekolah. Belum tentu seperti itu tuh. Kadang-kadang ya kan banyak kegiatan, banyak kerjaan. Jadi selalu dipantau itu. Jadi ketika mengusulkan akreditasi, sudah mengusulkan jangan ditinggal Bapak Ibu. Selalu dikontrol dalam prosesnya itu. Ya ketika telepon ya punya sarana untuk berkomunikasi, telepon saja tidak apa-apa. Karena juga kita punya kewajiban itu. Lalu yang terakhir hasil akreditasi akan kembali lagi ke RTL. Makanya terus karena akreditasi itu ada masanya. Peningkatan itu selalu itu ada peningkatan. Sampai kan seperti itu. Lalu ini usulan yang tadi rekomendasi itu ada data di awal hasil akreditasi dan jangan lupa setiap hasil itu ada evaluasi. Evaluasi itu penting Ibu Bapak. Penting sekali. Karena akreditasi itu pun makna lainnya adalah evaluasi. Silakan di teori manapun dilihat itu. Karena akreditasi itu isinya ya evaluasi. Nah ini yang saya sampaikan Ibu. Sebenarnya singkat ini saja nih. Rencana tindak lanjut itu Ibu harus semuanya Bapak berbasis data ini. Jadi data kita itu ya dokumen itu 60% Bapak Ibu. Tindakan itu hanya 40%. Artinya tidak ada satupun tindakan ini yang tidak terdokumentasi, wajib terdokumentasi. Ketika guru melakukan A, maka dia wajib memiliki dokumentasi A. Ketika guru siswa melakukan atau mendapatkan prestasi B, dia wajib memiliki dokumen B. Tindakan hanya 40% Bapak Ibu. Yang lainnya itu dokumen. Semua itu dokumen. 40% itu dokumen. Makanya sekarang dibalik Bapak Ibu. Dibalik. Jadi coba dokumentasi dulu. Jadi perintah kepala sekolah itu, perintah wali kelas ke siswa itu, ketika melakukan tindakan, jangan hanya perintah berbentuk lisan. Buat dokumen dulu. Dokumen dahulu buat. Setelah dokumen, baru ini ada dokumen, ini ada surat tugas, ini ada surat perintah, lakukan. Nah, baru kegiatan, 40%. Tapi yang awal yang mesti itu adalah dokumen. Sebab yang diminta dalam akreditasi itu adalah selalu dokumen. Nah, itu dokumentasi itu. Data itu. Kegiatan banyak kegiatan. Apapun kita lakukan untuk prestasi siswa. Tanpa dokumen itu tidak diakui. Tanpa dokumen tidak diakui Bapak Ibu. Kegiatan wajib A, kegiatan wajib B, wajib C, tanpa dokumen tidak diakui. Maka coba semua itu kita balik dokumen. Nah lalu 40%-nya adalah perilaku dan perbuatan. Makanya kita balik itu. Coba mainstream-nya di sekolah itu dibalik gitu Pak. Jadi bukan perintah didahulukan, bukan lisan didahulukan, tapi coba dokumentasi dahulukan. Dokumentasi dahulukan, baru lakukan perintah. Itu seperti itu. Nah, lalu ini tahapan pembagian kinerja. Ini ketika sudah seperti itu yang tadi, ada tahapan-tahapan yaitu coba buat matrik Bapak Ibu. Ini biasa dilakukan di sekolah ini sebenarnya. Ini bisa praktek sebenarnya. Dalam 1 tahun kegiatan itu, 1 tahun kegiatan nanti dievaluasi diri, Depadir,
Coba mulai dari kepala sekolah, bagian kurikulum dan sebagainya, buat tahapan pembagian kinerja untuk rencana tindak lanjut. Yang pertama itu uraian kegiatan, matrik itu coba uraian kegiatan. Lalu tujuannya apa? Sasarannya apa? Jangan lupa penanggung jawab, Bapak Ibu. Lalu pelaksanaannya gimana? Waktunya kapan? Indikator hasilnya bagaimana? Ini coba buat matrik mulai sekarang di sekolah itu. Nah, semua itu, semua kegiatan ini harus terdokumentasikan. Wajib terdokumentasikan. Acuannya di mana? Acuannya lihat standar nasional pendidikan. Yang 8 kriteria dibagi dalam 4 kriteria inti itu. Nah itu. Jadi acuannya ke sana, kegiatannya ini. Dan jangan lupa wajib hukumnya pakai dokumentasi. Utamakan dokumentasi. Ini yang tujuan pembagian kerja ATL. Lalu, nah ini ada di terakhir itu ada fungsi administrasi pendidikan. Fungsinya ya jelas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ini kepala sekolah, ini lalu wali kelas, bagian-bagian sekolah, termasuk guru juga mesti ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sebagainya. Dan ini tidak bakalan ada pengawasan Bapak Ibu kalau tanpa ada dokumentasi. Tidak ada perencanaan tanpa ada dokumentasi. Maka bisa 100% karena ada pengawasan. Ini dokumentasi. Pengajaran misalnya, ya mesti ada kurikulum, lalu turunan kurikulumnya kan kalau di kampus itu silabi, kalau di itu RPP gitu kan, bahan praktiknya apa, itu mesti dokumentasi. Dan semuanya mesti ada. Nah, fungsi administrasi pendidikan diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Dan ini mesti ada Bapak Ibu. Mesti ada ini. Tidak mungkin sekolah tidak memiliki semacam ini. Ini pasti ada Ibu. Nah, cuman terkadang penggunaannya ini ya jarang dimanfaatkan oleh kita-kita. Padahal ketika memang kita punya kewajiban untuk itu, coba saja presentasikan tuh. Tapi ingat kuncinya adalah dokumentasi. Lalu yang terakhir Ibu, kemitraan. Kemitraan yang pertama itu peningkatan mutu sekolah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, peningkatan mutu sekolah yang menjadi dasar adalah perundang-undangan dan regulasi lain yang berlaku jelas lah. Undang-undang dan regulasi itu menjadi dasar. Dan yang keduanya adalah kewajiban moral. Kewajiban moral kita semua. Kewajiban moral guru, kepala sekolah, Diban SM, lembaga swadaya masyarakat, civil society, nggak perlu political society juga nggak apa-apa gitu kan. Lalu kewajiban sosial, kewajiban moral, kewajiban sosial, wajib meningkatkan mutu sekolah. Siapapun itu, apapun status sekolah itu, negeri, swasta, apapun ya wajib peningkatan mutu itu. Karena bagaimanapun sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Sekolah itu ada stakeholder gitu. Nah, stakeholder itu punya kewajiban moral, punya kewajiban sosial untuk meningkatkan mutu akreditasi. Mutu sekolah itu wajib. Karena sekolah itu kan bukan punya personal. Sekolah itu milik ya bersama yang wajib tingkatkan. Ketika anaknya di sekolah itu sampai alumni, ada tracer study itu kan berlaku itu terus. Tracer study itu kan berlaku terus itu. Kerja di mana, jadi apa, kan melekat itu pada siswa itu, pada keluarga itu. Maka sekolah itu menjadi kewajiban bersama. Nah ini yang jadi persoalan biasanya di pembiayaan. Pembiayaan itu, dan jujur saja memang di Ban SM, Bu tidak memiliki kekuatan daya yang, energi yang cukup ya. Baik di anggaran atau di personil juga sumber daya juga, apalagi sekarang cuma 5 orang, lalu ditambah dengan sekretariat sedikit sekali di BANSM provinsi itu, ditambah dengan pembiayaan anggaran juga yang minim ya pasca COVID. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi gitu di sisi anggaran.
Makanya ini juga bagian dari sosialisasi ini kan mestinya roadshow ya. Kalau ada cukup waktu, cukup energi, kita bisa bagi tugas, bisa roadshow. Cuman karena ya berbagai macam hal, ini juga perencanaan tahun kemarin ini, perencanaan masuk COVID, makanya kita melakukan sosialisasi dengan menggunakan sistem seperti ini. Tetapi ini pun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu, tadi sudah di awal, Pak Ketua, Pak Tatang menyampaikan, silakan telepon atau silakan bersurat. Tapi tidak mungkin satu-satu, ya. Karena kita juga terbatas tenaganya, tidak mungkin satu sekolah gitu, tidak mungkin. Nah silakan saja Bapak Ibu di kelompok kerja sekolah itu mengundang kami gitu. Mengundang kami di Ban SM untuk memberikan penjelasan apa. Silakan saja mengundang kami lah. Dan insya Allah kami akan membagi, ketua pasti menugaskan siapa saja yang memberikan sosialisasi. Karena ketika ada kesulitan bolehlah siap, karena itu bagian dari kewajiban moral dan kewajiban sosial yang bergerak di bidang itu gitu ya. Lalu yang kedua, yang pembiayaan itu pemerintah daerah mestinya. Memang di Ban SM itu ada di undang-undang lupa saya nomornya tentang pemerintah daerah itu untuk akreditasi, subakreditasi itu pusat gitu, berarti kementerian. Jadi subakreditasi, khusus subakreditasi itu pusat. Tetapi di situ tidak dijelaskan pra atau pasca. Berarti pelaksanaan akreditasi itu memang ada di Ban SM yang dibiayai oleh kementerian, oleh pusat. Tapi pra-nya itu pra akreditasi sebelum itu atau pasca akreditasi ketika tindak lanjut itu bisa dibiayai. Tinggal mencari regulasi yang pas oleh pemerintah daerah, Ban SM, dan juga sekolah. Jadi di pra akreditasi kayak besok misalnya Bapak Ibu mengundang kami misalnya dalam rangka sosialisasi untuk akreditasi peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten A, di KKMA, ya silakan saja itu pra tuh. Undang kami dengan pembiayaan misalnya dari pemerintah daerah itu boleh silakan Bu. Yang tidak dibiayai itu memang pelaksanaan akreditasi. Karena di pos Ban SM itu sudah ada. Dan itu ada misalnya untuk ya hal-hal yang menyangkut dengan asesor misalnya itu sudah sama Ban SM gitu. Proses-proses validasi, verifikasi itu sudah dilakukan oleh Ban SM dan itu sudah dibiayai sama pusat, sama kementerian. Tapi ketika pra akreditasi atau pasca akreditasi tindak lanjut rekomendasi itu bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Tinggal bagaimana keinginan kita bersama termasuk pemerintah daerah memberi regulasi itu, muatan-muatan itu kita buat agar bisa peningkatan mutu sekolah itu berjalan dengan baik. Termasuk juga di Kementerian Agama. Kementerian Agama kita tahu lah kalau di Kementerian Agama itu vertikal Bu. Jadi institusi pusat gitu yang ada di daerah itu Kementerian Agama. Makanya anggarannya itu ya orientasinya pusat, tapi pas DIPA-nya perencanaan dari bawah. Nah, tidak ada salahnya di teman-teman Kandepak, semoga masih ada di sini atau Pak Kandil yang mewakili, ya tidak ada salahnya itu untuk madrasah difasilitasi gitu ya. Pembiayaan itu untuk mengundang Ban SM dan sebagainya. Di Ban SM pun energinya terbatas, ya silakan saja undang kami dan bisa disampaikan ke sekolah-sekolah atau ke KM kan ada tuh kelompok kerja madrasah atau di sekolah kelompok kerja sekolah. Nah silakan itu. Lalu sekolah sudah jelas lah karena ini kan unit kerjanya gitu, satuan kerjanya. Sekolah juga bisa buat inisiatif bagaimana caranya agar peningkatan mutu sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Ketika ada kekurangan, ketika ada kelemahan, boleh Bapak Ibu berkirim surat atau telepon Pak Ketua, karena sudah disampaikan tadi, untuk memberikan penjelasan itu. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini membawa sedikit pengetahuan lah, karena ini memang sifatnya akademik. Dan akademik itu terbuka jalan ijtihad yang lebar, yang luas. Gitu.
Sampai demikian, terima kasih Pak Eko. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Erdi. Baik Bapak dan Ibu, kita ada waktu 30 menit sampai pukul 15.00 WIB untuk sesi tanya jawab. Ini sudah ada 6 sekolah yang raise hand. Kita mulai dari SMA Strada Kota Tangerang. Bapak mau bertanya Pak? Iya, silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Sebenarnya saya dari tadi ingin tanya untuk yang tadi sebenarnya dari tadi untuk materi yang tadi, tapi mungkin ada kaitannya juga ya Pak ya. Kami kan tahun ini akan akreditasi gitu Pak ya, udah ada datanya. Kami sudah pengajuan dan sebagainya, dan kami sudah mulai mengisi gitu Pak ya. Kami udah mulai mengisi, cuma memang ada beberapa file yang menurut saya terlalu banyak gitu. Karena tadi kan disampaikan di awal tadi, di paling awal tadi menyampaikan bahwa Bapak Ketua itu menyampaikan bahwa untuk pengupload tanpa mohon maaf ya, saya yakin saya mohon maaf karena saya bertanya ke yang tadi, yang awal tadi. Di awal tadi hanya kalau seandainya bisa di Suaranya hilang, Pak. Saya yang jelek apa di Pak ini ya, di stadanya ya? Suara lo sempat hilang Pak. Ya. Masih putus-putus Pak. Jadi tadi saya sempat menyimak sampai file itu terlalu banyak gitu Pak. Oke. Mungkin intinya apa Pak? Oke, saya mohon izin off cam Pak ya, biar lebih stabil. Siapa tahu internet saya yang kurang bagus gitu Pak. Oke Pak. Tadi di awal Bapak Ketua PAN itu kan menyampaikan bahwa untuk akreditasi ini sudah mulai upload file gitu ya Pak ya, boleh gitu ya, berdicicil seperti itu. Dan tadi ketika ditanyakan ada yang bertanya ketika untuk RPP dan sebagainya itu bisa tidak usah semua mata pelajaran gitu Pak. Nah, apakah benar seperti itu? Karena kalau seandainya seperti itu sih saya senang gitu, karena akhirnya tidak terjadi yang seperti yang disampaikan di awal tadi, ada yang kompres sehingga tidak bisa terbaca gitu Pak. Karena kalau untuk jenjang SMA sendiri itu sangat banyak Pak mata pelajarannya begitu. Ada begitu banyak mata pelajarannya, dan kalau seandainya diupload sepertinya akan melebihi batas maksimum filenya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, dari tadi saya banyak yang menanyakan dan sudah dijawab sebenarnya, tapi mungkin ada kelonggaran begitu Pak untuk upload Pak, batas uploadnya Pak, karena batas upload itu kan kalau tidak salah sampai dengan tanggal 19 atau 20 Juni ya Pak ya, dan itu masa-masa kritis itu untuk kami. Apakah bisa Pak ditambah waktunya gitu Pak untuk kami biar bisa lebih leluasa gitu Pak, karena minggu-minggu ini kan kami harus olah nilai, kemudian harus PPDB juga seperti itu Pak, sampai akhir bulan begitu Pak misalkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ini mau menanggapi Pak? Atau Pak Ajat nanti bantu untuk kami juga menjawab Pak Ajat ya? Ya, Pemajat kayaknya, Pemajat coba ini teknis banget Pak. Ya, Pak Munajat, halo. Ya Pak, ya. Ya, tadi kan gini Pak, ini sebenarnya banyak mau mastiin lagi. Apakah semua file RPP itu semua guru, semua mapel 1 tahun diupload semua atau sebagian? Ini mau mastiin aja sih sebetulnya Pak. Tadi udah jelas sama Pak Ajat tadi. Silakan Pak Ajat. Ya, terima kasih. Sebagian saja Pak, karena kan tidak semua mata pelajaran. Di dokumen undangan itu yang diminta itu mata pelajaran Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS ya. Itu pun mewakili dari kelas 1, kelas 4, dan 6.
Artinya untuk masing-masing mata pelajaran itu misalkan bisa mewakili dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Jadi atur saja Pak supaya filenya itu tidak melebihi dari 2 MB ya. Ya, mungkin itu ya Pak yang dari SMA Selatan. Kalau untuk batas waktu DIA itu sudah banyak yang mengajukan dan sudah dijawab juga di chat-in sebetulnya. Nanti kami di BAN SM Banten akan mendiskusikan dulu Pak terkait dengan jadwal itu, bagaimana visibilitasnya, dan kami kan juga pelaksana teknis dari BAN SM Pusat, sehingga kalaupun nanti ada hasil dari kami akan disampaikan dulu ke pusat, apakah itu diperkenankan atau tidak. Kalau diperkenankan nanti akan kami umumkan, disampaikan ke Bapak dan Ibu melalui grup WA yang sudah ada, ataupun Telegram, atau apa lagi itu Pak Ajat, banyak ya grupnya ya, pokoknya begitulah yang akan disampaikan. Cuman kami, ya, silakan Pak. Jadi pusat itu ingin melihat pergerakan pengisian DIA. Halo Pak Ajat, hilang suaranya. Halo? Jelas? Putus-putus Pak. Ya, jelas sekarang. Ya, jadi pusat itu ingin melihat perkembangan atau pergerakan pengisian DIA sekolah madrasah di Provinsi Banten setelah dilakukan sosialisasi. Ya, Bapak Ibu. Jadi, lakukan saja mulai dari sekarang. Apapun untuk itu batas akhirnya nanti mungkin ada keputusan dari pengurus BAN SM Provinsi Banten ya. Dan jika ada kesulitan dalam mengupload ataupun mengisi DIA, saya sudah share link gabung grup Telegram. Bapak Ibu silakan untuk berdiskusi, sharing, bisa japri atau bertanya ke grup Telegram Sispena ya, Sispena Banten. Sudah saya kirim linknya di chat. Hilang suaranya Pak Ajat. Ya, sudah Pak, sudah selesai. Ya, itu mungkin ya. Baik, berikutnya waktunya mungkin dikit. Silakan kepada SMA IT Raudul Jannah, kalau ada yang ditanyakan, sudah resen. SMA Raudul Jannah, ada yang ditanyakan? Silakan di-unmute Pak, kalau ada yang ditanyakan dari Raudul Jannah. Mic-nya Pak, nggak bisa, mic-nya nggak bisa. Oh ya, sudah bisa. Oke, cek. Assalamualaikum Pak, kedengeran suara saya ya? Jelas Pak. Ya, saya mau silakan, bertanya Pak. mengenai, ya, izin bertanya mengenai materi sebelumnya yang tentang Sispena ya Pak. Kami sudah mengajukan surat permohonan reakreditasi udah lama, udah 2 bulan kemarin, tapi dianya itu masih belum bisa dibuka ya Pak. Ini gimana solusinya, karena tadi batas pengisian dia kan sebentar lagi ya. Sementara dia di sekolah kami itu di aplikasinya, di Sispenanya belum bisa dibuka sampai sekarang. Jadi mungkin mohon yang sekolah kami sama IT Raudatul Jannah Cilegon informasinya kapan dianya itu bisa dibuka, karena kami untuk upload sebetulnya udah siap di-upload, hanya sampai sekarang aplikasi Sispena dianya itu belum muncul gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin pertanyaannya, di instrumen itu kan ada mengirim video ya. Kalau tidak salah itu apakah kami boleh mengirimkan linknya aja gitu Pak? Nanti asesor membuka sendiri linknya gitu, tidak mengirimkan videonya. Karena di situ kan batasnya 2 mega gitu Pak. Itu aja mungkin Pak dari kami pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat lagi ini. Pak Ajat tolong jawab Pak. Ya, untuk apa tadi yang pertama?
Yang dia sudah reakreditasi Pak, sudah ajuin, tetapi DIA-nya belum kebuka. Sudah mengajukan ya, manual ya Pak ya? Iya. Waktu itu mengajukan manual ya Pak? Ya udah lama Pak, kami 2 bulan yang lalu mengajukannya. Iya, jadi bagi yang sudah mengajukan manual, karena memang aturannya harus pengajuan secara sistem, jadi Bapak mengajukan reakreditasinya di Sispena ya. Nah, setelah mengajukan, diminta mengunggah 3 dokumen itu Pak. Surat permohonan, kemudian sertifikat akreditasi dan putus-putus suaranya Pak, izin operasional. Jelas ya Pak? Kalau Bapak Pak Ajat, suaranya putus-putus Pak, mohon diulang Pak. Kalau ini jelas ya? Putus-putus suaranya. Jelas, jelas. Ini jelas. Ya, silakan Pak Ajat. Saya pakai apa ini? Jadi Bapak yang tadi bertanya, untuk pengisian DIA, Bapak kan pernah mengajukan ya secara manual. Karena aturannya harus pengajuan secara sistem, maka pengajuannya di Sispena. Nanti di situ sistem akan meminta 3 dokumen yang harus diunggah. Surat permohonan, kemudian surat SK izin operasional, dan sertifikat akreditasi yang lalu ya, akreditasi yang lalu. Setelah mengirimkan ke 3 dokumen itu, nanti kami akan... Iya Bapak, punten kita semua dokumen sudah kami kirimkan 2 bulan yang lalu udah. Oh iya. Ya, sudah dikirimkan. Sudah dikirimkan, hanya sampai sekarang belum bisa dibuka dianya isiannya itu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa sekolah madrasah yang mengajukan akreditasi akan diverifikasi di tanggal 13 Juni ya. Nah, di tanggal 13 Juni itu akan menentukan lolos tidaknya pengajuan itu untuk masuk ke sasaran. Jika lolos masuk ke sasaran berarti sudah bisa mengisi DIA. Dan nanti Bapak tunggu saja di tanggal 13 itu, apakah di akun Sispena Bapak sudah tersedia menu DIA atau belum. Kalau tersedia, kalau sudah ada menu DIA, berarti sekolah Bapak Ibu disetujui. Putus Pak suaranya Pak. Saran. Kedengaran ini kencang. Jelas Pak? Munajat, mungkin intinya pihak sekolah diminta untuk melengkapi isian di dalam Sispena. Pak, mohon maaf suaranya kurang jelas ya Pak. Kurang jelas. Kayaknya di sana hanya di RJ-nya kayak ini. Halo? Ya, Pak Munajat, berarti kan intinya bahwa sekolah diminta untuk mengisi dulu yang di Sispena, kemudian menunggu tanggal 13 DIA-nya terbuka ya. Iya Pak. Halo? Itu ya? Iya begitu. Jadi memang tanggal 13 baru terlihat dibuka atau tidak gitu ya? Ya, di tanggal 13 itu. Ya. Jelas ya. Pak. Di tanggal 13 itu akan terlihat lolos tidaknya sekolah Bapak menjadi sasaran. Oke. Nah, ketika di akun Sispena Bapak Ibu sudah ada menu DIA, sudah bisa mengisi DIA, berarti sekolah Bapak Ibu sudah lolos, sudah layak masuk ke sasaran, begitu Pak. Sudah bisa mengisi DIA. Tetapi sekolah diminta untuk mengajukan reakreditasi melalui sistem kan Pak Ajat ya? Iya. Maksimal tanggal 12 Juni ya? Nah, maksimal tanggal 12 Juni itu sekolah madrasah pengajuan ke sistem, ke Sispena dengan mengunggah 3 dokumen
yang tadi sudah dijelaskan. Sudah Pak ya? Baik Pak. Ya siap Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Untuk Oh yang tadi Pak video. Video. Linknya aja nggak apa-apa gitu Pak. Video, ya biasanya video yang terlalu besar ya. Boleh Pak link Google Drive ya. Bapak simpan dulu videonya di Google Drive, kemudian linknya dilampirkan misalkan di Word ya, kemudian dijadikan PDF, diupload, dan tolong beri akses kepada kami untuk bisa mengakses video itu Pak, supaya bisa melihat. Oke. Ya baik Pak. Ya terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke SD Keronjen. Gimana bacanya? Keronjen apa Keronjen? Silakan Ibu. Oh, Ya. Baik Pak. Silakan Ibu. Ibu dari SD Keronjen. Halo? Ibu, ini saya yang terputus atau ibunya? Oh, ibunya hilang, malah ngedrop. Lanjut aja ya dulu ya, ke Ibu Afi INY apa? JNY ya? Ya silakan Ibu Afi. Lanjut dulu mungkin Bu ya. Oke, ya sudah Pak. Oke, terima kasih sebelumnya Pak. Dari pagi sebenarnya saya mau nanya, teman baru saya dapat kesempatan sekarang. Pertanyaannya, sebelumnya perkenalkan dulu, JNW Jakarta Nanyang School itu SPK ya Pak ya. Jadi kami sekolah SPK, dan sempat juga tadi chat sama Pak Tatang karena tadi nggak sempat ada kesempatan bertanya, saking banyaknya yang bertanya. Simpel aja sih Pak pertanyaannya. Jadi prosesnya itu kalau saya nggak salah catat ya, kan ini sosialisasi. Setelah sosialisasi kita ada visitasi, itu pun setelah pengajuan reakreditasi, deadline-nya tanggal 12 Juni. Nah setelah 12 Juni itu 13 Juni diverifikasi apakah kami lolos atau tidak Ibu. gitu ya. Halo. Pak Ajat, ini suaranya di saya atau di Pak Ajat juga terputus-putus, Pak? Jelas kali Ibu. Jelas ya? Jelas. Ayo Bu. Jelas kan ya? Oke. Lanjut Bu, ya Bu. Oke, Saya ya. yang jelek berarti. Oke. Jadi diulangi lagi, jadi setelah tanggal 12 Juni kan kami sudah ajukan reakreditasi. Setelah tanggal 12 Juni, 13 Juni itu verifikasi. Nah di situ lolos atau tidaknya sekolah tersebut untuk masuk sasaran akreditasi, begitu atau saya salah ya? Itu satu pertanyaan dulu sih, gimana ya Pak Ajat ya? Ya betul Bu. Aja dulu, ya. Oke. Satu berarti aturannya itu itu termasuk sekolah SPK kan ya, gitu. Karena tadi saya dapat informasi kalau SPK itu yang ngurus ke pusat gitu loh. Ini saya cuma mau make it clear aja sih. Maksudnya sama aja kan, karena pada saat saya awalnya bertanya ke Pak Tony, itu dia sudah informasikan kalau saya diminta untuk cek ke BAP, which is Badan Akreditasi Provinsi. Ya di sini gitu, di Tangerang. Gimana Pak? Itu sekolah SPK, itu yang dinasionalkan atau gimana Bu? Oh enggak, jadi gini, kami dari awal memang sekolah internasional, cuman memang untuk yang SMA, akreditasi kami itu masih nasional. Nah saya kan komunikasi dengan Pak Tony, kami dapat izin SPK itu jadi dari sekolah internasional, terus license-nya menjadi izin SPK itu di 2020. Nah Pak Tony bilang begitu kami sudah dapatkan izin SPK-nya, automatically
akreditasi nasionalnya udah nggak berlaku. Jadi kami harus langsung ajukan akreditasi SPK. Nah, cuma memang izin SPK-nya itu tahun 2020, tapi kami terimanya berapa bulan, jadi di awal sekitar Januari 2021 deh Pak, gitu. Karena memang prosesnya dari kementerian juga agak lambat prosesnya, gitu Pak. Iya, jadi intinya untuk SPK itu memang yang menangani pusat, Bu. Dari sosialisasi sampai penugasan visitasi asesor juga oleh pusat. Oke. Nah, tinggal dipastikan sekolah Ibu ini sudah menjadi SPK atau masih nasional? Sudah menjadi SPK, Pak. Kalau pertanyaannya itu sudah menjadi SPK. Sudah menjadi SPK semenjak 2021? 2020 untuk yang 2020. SMA ya Pak? Izinnya ya Pak ya, izin SMA. Izin SMA-nya. Ketika tahun 2018 pernah divisitasi nggak, Bu? Jadi gini Pak, 2018 itu untuk yang TK, SD, SMP itu sudah selesai akreditasi SPK. Karena saat itu kami sudah mendapatkan izin SPK-nya. Cuman kalau untuk SMA itu agak telat. Jadi kami dapat izin SPK-nya itu di 2020. Makanya saat itu kami diakreditasi nasional gitu. Nah sekarang sesuai sarannya Pak Tony ya segera kami mengajukan untuk reakreditasi SPK gitu Pak, karena nggak ada pilihannya, misalnya di Sispena itu nggak ada pilihan dari sekolah nasional ke SPK, kan nggak ada, semuanya sama reakreditasi gitu. Iya, memang tahun 2018 itu SPK mengikuti akreditasi dan ada hasilnya yang TT ya Bu ya. Nah SPK yang TT itu dikembalikan menjadi sekolah nasional, makanya masuk ke Banpe provinsi. Oh, kalau kami sih bukan status tidak terakreditasi Pak, karena memang saat itu kami belum mengajukan yang akreditasi untuk SPK di 2018 karena yang SMA itu saat itu izin SPK-nya belum keluar gitu loh Pak, jadi nggak bisa. Oke baik Bu, nanti infonya akan saya teruskan ke pusat karena ini kewenangannya pusat. Apakah boleh lanjut mengisi DIA atau nunggu instruksi dari pusat Bu ya? Oke, jadi saya nanti komunikasinya bisa dengan Pak Ajat aja atau gimana Pak? Boleh Bu, boleh. Nanti saya komunikasi dengan tim IT-nya pusat ya. Oke, jadi maksudnya soalnya kan di daftar nama sekolah yang undangan ini juga selain kami ada SPK lain juga gitu loh Pak. Apakah itu berlaku sama ya Pak ya? Berlaku sama Bu. Oke, itu aja sih dari saya. Jadi artinya apakah untuk yang tanggal 13 Juni ini kami boleh tetap, maksudnya berlaku juga, kami bisa cek pengisian dianya gitu atau gimana Pak, beda atau? Kalau SPK itu mungkin ISP-nya berbeda Bu ya, jadi sementara kalau ISP-nya iya saya sih sudah cek ke Pak Tatang, kita pakai yang ISP-nya yang 2019 yang khusus SPK. Nah, jadi itu sih kita sih jadi aku tadi udah make sure kalau yang ISP 2020 itu bukan buat kita. Jadi kita udah ada kalau yang ISP 2019 Pak untuk SPK. Ya, ya artinya kan memang harus nunggu dari info dari pusat dulu Bu ya. Oke, kalau gitu oke, terima kasih Pak. Saya tunggu informasinya ya. Oke, baik. Gini aja mungkin Ibu Afi ya, karena Ibu kan special case ya. Silakan komunikasi aja agak intens dengan Pak Ajat. Karena kan kalau SPK itu kan tidak kasus umum ya, jadi karena ini spesial, jadi silakan komunikasinya agak intens dengan Pak Ajat. Mungkin nanti Pak Ajat yang akan menyampaikan ke tim IT pusat itu. Kalau nanya ke saya pasti blank. Ngerti. Ya, lanjut ke tadi yang mana lagi yang? Oh iya, Ibu yang Lekronjen ya yang terlempar tadi, silakan Bu, silakan. Klik ya Bu. Sip. Nah, oke Pak. Gini, terakhir SD Kronjen itu akreditasi tahun 2013. Nah,
Di tahun 2019 kami mengajukan juga, udah mengajukan, tapi tidak termasuk sekolah sasaran terus, Pak. Sampai kemarin 2021 juga seperti itu. Nah, akhirnya di sini kami keluar surat sertifikat akreditasi yang menyatakan tidak terakreditasi ya Pak ya. TT, ininya TT, sertifikatnya. Dan itu berakhir berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022. Nah, dan kami ini dapat undangan untuk sosialisasi. Ya. Apakah bisa mengajukan sekarang Pak gitu? Kami pengen nih, sekolah kami ini pengen terakreditasi gitu Pak untuk sekarang ini. Itu Pak, mungkin pertanyaannya itu aja lah. Udah sore. Iya, silakan Pak Ajat. Ini Pak Erdi, sesinya Pak Erdi loh ini. Kok penanyanya apa aja sih ini? Bisa Bu, bisa. Kan sekolah Ibu dapat perpanjangan 1 tahun. Iya, 2022, 31 Desember di sininya Pak. Ya, berarti kan masuk sasaran. Oh iya. Berarti masuk sasaran, masuk ke poin 3 itu ya, yang dapat perpanjangan 1 tahun. 1 tahun, iya. Jadi bisa Bu, sekarang sudah bisa mengisi DIA, tidak harus menunggu tanggal 13 kalau untuk sekolah Ibu. Langsung ngisi DIA aja gitu Pak ya? Langsung Bu, dikebut Bu. Oh ya, iya. nanti malam Bu ya. Itunya dokumennya belum selesai. Ini ya, mungkin itu ya. Satu pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Ini waktunya kan sudah 4 menit lagi menjelang jam 3. Nanti jika ada pertanyaan yang belum dijawab di Zoom kita, Bapak dan Ibu tentu tahu ada Ban SM di mana. Kemudian ada juga kontak di antara kami dan bisa bertanya ya ke kami. Insya Allah nanti kami respon dengan informasi yang valid gitu ya. Sekarang pertanyaan terakhir, siapa yang mau bertanya terakhir nih? Silakan. Oh ya itu ada yang ngacung-ngacung tuh. SMK PGRI 1 Bararaja, silakan Pak. Di-unmute Pak, silakan Pak. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pertanyaan begini Bapak, di SMK kami itu akreditasi tahun 2018, berakhir tahun 2020. Nah kemudian ada keterangan di website LTMPT dengan website raport pendidikan, itu kami ada perpanjangan masa sampai 2023. Nah, tapi pada saat dicek di Sispena itu informasinya tidak ada Bapak. Mohon informasinya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, Pak Edi mohon maaf ini kayaknya Pak Edi mau gimana? Mau jawab atau Pak Ajat lagi nih? Itu teknis Pak, teknis Pak Ajat aja. Oh ya siap, Pak Ajat silakan Pak. Untuk SMK ya. Ya Bapak. Ya, SMK yang hadir di sini mohon disimak baik-baik ya untuk SMK. SMK itu kan diakreditasi di tahun 2018 ya, masih menggunakan program keahlian. Ya. Untuk SMK nih, masih dengan program keahlian. Setelah terbit IASP 2020, kebijakannya SMK diakreditasi satuan pendidikan, ya, bukan program keahlian lagi dengan adanya IASP 2020 ini. Nah, SMK yang terakreditasi 2018 dengan program keahlian itu kemudian dikonversi di tahun 2020 dan konversinya itu satuan pendidikan dengan masa konversi 2 tahun. Jelas ya Pak? Ya Pak. Jadi di tahun 2020 itu nilai SMK sudah menjadi satuan pendidikan, bukan program keahlian. Ya benar. Ya Pak, betul. Ya kan? Ya. Nah, 2020 kemudian dikonversi lagi 2 tahun. Sampai dengan
2022 ya. Sampai 2023, Pak. 2023. Ya. Berarti konversinya itu sekarang 3 tahun ya. Jadi Bapak sudah dapat belum sertifikat konversi tahun 2020-nya itu? Yang 2020 sudah ada, tapi yang 2023-nya belum, Pak. Iya, karena kan sertifikat 2020 berlaku 3 tahun sampai 2023. Sertifikat 2023 ya belum ada, karena masih menggunakan sertifikat konversi 2020 yang masa berlakunya 3 tahun. Jadi untuk kasus yang ini, semua SMK seperti kasus ini, masa akreditasinya masih berlaku. Pak, siap. Jadi harus menunggu tahun depan ya. Tahun depan, Pak. Ya, tahun depan. Semua SMK ya, dengan kasus yang sama, informasinya sama begitu ya. Ya, Pak. Coba Bapak unggah di website di web Ban SM, di web Ban SM, bansm.kemdikbud.go.id. Di situ pilih menu data akreditasi. Di situ ada fasilitas untuk mengunduh sertifikat, termasuk sertifikat konversi SMK. Ya Pak ya? Ya Pak. Bagi yang belum punya ya, bagi yang belum dapat sertifikat konversi 2020 itu. Kalau Bapak kan sudah ya? Kalau yang konversi jadi lembaganya sudah, Pak. Ya. Ya yang terakhir 2020 itu. Ya, yang berlaku sampai 2020, Pak. Yang sampai 2023. Ya, sampai 2023-nya belum ada, Pak. Nah, itu unduh di web Ban SM, di menu data akreditasi, di situ diunduh pakai nomor NPSN. Sudah coba, Pak, tapi tidak ada. Tidak ada. Adanya yang terakhir 2020 itu, Pak. Oh, gitu. Sementara di website LTMPT dengan website raport pendidikan itu sudah ada keterangan sampai 2023 gitu, Pak. Di akun Sispena Bapak ada nggak, Pak? Nah, di Sispenanya kosong, Pak. Kosong. Ya. Berarti mengikuti yang LPTM, Pak, LPTK dulu ya? Ya, Pak, siap. Ya. Karena web LPTK itu nge-link juga ke Sispena. Artinya data itu dari Sispena, Pak. Oh iya, siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, kayaknya udah jam 3 ya. Ini sesinya Pak RD sebetulnya. Cuma pertanyaannya banyaknya terkait dengan sistem, jadi Pak aja yang menjawab porsi untuk menjawab. Pak RD, halo Pak RD. Ya, siap. Ya, Pak. Ya, Pak RD mungkin ini di akhir sesi, silakan untuk closing statement dari Bapak, Pak, silakan. Terima kasih Pak Eko. Jadi Bapak Ibu sekalian, diharapkan akreditasi yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Pak Munajat di awal. Kita di tahun 2022 ini Pak ya, yang tersisa itu sekitar 371 dan semoga diverifikasi nanti juga ada yang masuk lagi. Kalau memang tidak bertambah kita di angka itu ya Pak. 271 Pak. Iya, 371. 271. Oh iya, di angka itu.
dan semoga saja nanti diverifikasi bisa sasarnya bisa tepat. Jadi mohon Ibu Bapak sekalian, karena sistem itu kan benda mati yang tidak punya rasa gitu. Jadi atau gimana, benda hidup yang tidak punya rasa ya dan tidak punya perasaan gitu. Ketika hal itu mesti dilakukan begitu ya begitu Bu. Beda dengan anggota Ban SM-nya. Kalau Pak Eko tuh punya perasaan gitu kan. Yang lain punya perasaan dan pertimbangan. Tapi kalau di sistem itu tidak punya perasaan dan pertimbangan. Jadi ketika sistem itu berbicara seperti itu, maka itulah adanya dan seharusnya begitu. Itu sistem. Makanya tingkat validitas dan sebagainya kita pun akan mengacu ke sistem itu. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kelancaran, dan diberikan kemudahan. Demikian mereka, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini jaringan internet di kantor sedang jelek ini. Baik, terima kasih Pak Erdi, Pak Dr. Erdi Ruji Kartawi atas paparannya. Bapak dan Ibu, kita memasuki sesi akhir. Alhamdulillah dari pagi sampai siang ini berjalan cukup baik kegiatan kita hari ini. Bahwa ada yang belum terlayani pertanyaannya, kemudian ada yang belum jelas, maka kita perlu berproses melanjutkan komunikasi di antara kita. Kami anggota BAN ada berlima, kemudian kesekretariatan juga ada 5, dan Bapak Ibu tentu sudah pegang nomor di antara kami. Kalaupun belum, kantor kami ada di Jalan Siliwangi 208, Rangkas Bitung. Silakan hubungi kami jika ada yang masih perlu ditanyakan. Jadi kegiatan hari ini tentu saja tidak akan menyelesaikan semua hal, tidak akan menyampaikan semua informasi dengan cukup jelas. Jadi kita perlu melanjutkan komunikasi di antara kita sehingga semuanya menjadi clear dan tidak ada kekeliruan interpretasi atas satu informasi. Silakan kontak kami di WA atau melalui grup atau melalui Japri, silakanlah pokoknya mah jika ada yang masih belum jelas. Kami dari BAN SM Provinsi Banten menghaturkan permohonan maaf jika selama kegiatan pagi sampai sore ini banyak kekurangan, banyak luput, membuat Bapak dan Ibu tidak nyaman. Mudah-mudahan dan doakan kami bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan terus menjadi lebih baik. Menghadirkan layanan-layanan pendidikan, layanan-layanan kepada Bapak dan Ibu yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, Bapak dan Ibu anggota kesekretariatan, Bapak dan Ibu dari unsur Dinas Pendidikan, dari unsur Kemenak, Bapak dan Ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili. Terima kasih. Izin Veko. Siapa Dokter? Terima kasih Pak Dr. Erdi. Sama-sama Pak.